Ustadz Andri Kurniawan ungkap di mana Sambo dan Khalil Yakut yang menyembunyikan dana haji yang dikorupsinya dan Sambo bebas. Teman-teman, kita lihat videonya. Dan buku hitam itu apa? Ternyata yang memerintahkan pembunuhan terhadap 6 pengawal Habib Rizik Syihab itu adalah Mister Mulyono. Sehingga akhirnya hakim merubah dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Sampai akhirnya hakim langsung memutuskan saat ini juga Jenderal Sambo harus langsung masuk LP Cipinang. Nah, di sana di LP Cipinang itu ada Alvin Lee yang advokat orang Cina itu. Itu kan sudah dipenjara duluan, dikena kasus kan itu. Loh, ditunggu sama dia. Loh, mana Jenderal Sambo kok enggak ada? Enggak ada. Saya waktu itu dapat info A1 langsung saya sampaikan di pengajian Ahad pagi itu. Nah, akhirnya tiba-tiba baru saja sekian bulan yang lalu Mahkamah Agung memotong dari hukuman seumur hidup, dipotong 50%. Ya itu tadi. Kenapa? Khawatir Jenderal Sambo nyanyi. Ya kan? Sama dengan Menteri Agama kita. Siapa Menteri Agama kita itu? Pak Yakut Kumas. Nah, kenapa Pak Yakut Kumas langsung hilang sampai sekarang? Ya kan? Khawatir nyanyi. Karena kalau nyanyi mesti yang dicokot siapa? Mister Mulyono. Belum lagi yaitu dana haji yang kebetulan itu penjualan yang sebenarnya itu milik umat Islam yang berangkat haji yang reguler dijual oleh Menteri Agama untuk VIP ribuan itu, Pak. Itu berapa M atau berapaan itu, sampai seperti itu. Nah, akhirnya tidak menutup kemungkinan nanti 17 Agustus 2025 Jenderal Sambo akan dapat remisi, ya kan? Dapat remisi. Ya otomatis kalau sudah dapat remisi bebas. Nah, itulah hukum di Indonesia. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, beda dengan nenek saya ini yang situ Bondo itu. Karena dia lapar, beliau lapar, khawatir meninggal, dia masuk ke hutan, ambil satu pohon, ya kan, pohon ditebang, dijual, ketangkap oleh polisi hutan, langsung ditahan sampai persidangan, langsung divonis 1 tahun gara-gara ngambil satu pohon untuk makan karena lapar. Sementara konglomerat Cina di Kalimantan bakar 20.000 hektar bebas. Kenapa? Karena dia pakai KUHP, kasih uang habis perkara, bebas. Nah, inilah hukum di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita lanjutkan Jumat pertama. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat. Betul atau tidak? Keren. Betul atau tidak? Cari solusi lain. Emang nggak ada solusi lain selain pemandulan? Nggak ada solusi lain selain vasektomi? Oh enggak, nanti itu apa namanya, akhirnya kalau satu keluarga anaknya banyak padahal keluarganya miskin, akhirnya bansos negara jatuhnya ke dia juga. Ini kan urusan teknis.
Ya ente pejabat digaji buat ngurusin teknis. Cari dong solusi lain, saudara. Kan bisa dicari bagaimana caranya ada pemerataan bansos. Oh kalau satu keluarga anaknya kebanyakan, ya udah dia dapat jatah bansosnya tetap segitu. Nggak perlu dengan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kalau keluarga emang mampu, ya udah. Daripada dikasih ke koruptor, mendingan dikasih ke orang miskin, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Dan saudara, dan urusan bansos ini, kalau kita bicara maqasidus syariah, ya maqasidus syariah, esensi daripada bersyariat, saya sudah sering jelaskan, ada namanya hifdzuddin, menjaga agama, ini urutannya. Yang kedua hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Urusan pemandulan ini bertentangan dengan prinsip syariat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan. Dan urusan bansos berkaitan dengan hifdzul mal. Kalau kita lihat dari segi apakah fakta terjadi apa enggak, vasektomi mudaratnya muhaqqaqah. Yang namanya madarat pemandulannya udah pasti, bisa dipastikan. Karena dia nggak punya anak lagi setelah itu, saudara. Sedangkan yang namanya bansos, urusan teknis bagian bansos, andai kata anaknya banyak, dia madaratnya sifatnya masih madrunah atau bahkan mahuma, belum ada kepastian, pasti madarat, saudara. Kalau ini udah pasti madarat. Dan andai kata pun sama-sama ada mudarat yang pasti, yang namanya hifdzun nasl muqaddam oleh hifdzul mal. Menjaga kelestarian itu lebih didahulukan daripada menjaga harta. Itu secara pandangan maqasidus syariah. Makanya kayak nggak ada solusi lain. Urusan bansos orang dibikin mandul, saudara. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.